Selamat bertemu kembali di Insight Talk bersama saya Setiawansi. Kita hidup di era digital, suatu masa di mana karena perkembangan teknologi yang pesat, semua aspek kehidupan telah menjadi serba digital. Bahkan untuk ngajak makan malam anak-anak yang di kamar mereka masing-masing, kita pun WA. Yuk makan mumpung masih hangat. Alasan kita praktis dan efisien. Padahal sebenarnya seringkali karena kita malas. Memang lebih mudah inform daripada engage kan? Hasilnya, ya kita makin menambah kebisingan digital yang sudah bising. Apa yang tidak kita sadari adalah bahwa semakin tinggi konsumsi digital kita, sebenarnya tingkat empati kita cenderung semakin turun. Bertambahnya channel komunikasi di era digital ini ternyata bukannya meningkatkan kualitas komunikasi kita, tetapi justru menurunkannya. Padahal komunikasi adalah aspek terpenting bagi kita sebagai manusia yang merupakan makhluk sosial. Anda masih ingat teori komunikasi 73855% dari Dr. Albert Mehrabian? Dalam komunikasi, menurut teori ini, kata-kata atau verbal hanya berperan 7%. Nada atau intonasi suara atau vokal 38% dan 55% adalah body language atau bahasa tubuh visual. Artinya apa? Jika terjadi ketidakselarasan, jika kata dan bahasa tubuh tidak sesuai, maka orang akan lebih condong percaya pada bahasa tubuh. Penelitian menunjukkan bahwa orang sekarang lebih sering menggunakan teks daripada telepon saat berkomunikasi. Jika ini benar, maka di era digital sekarang ini, di mana komunikasi lebih banyak melalui teks, misalnya seperti WA, WhatsApp, maka sebenarnya komunikasi kita menghilangkan 93% dari keseluruhan makna dan hanya bergantung pada kata yang cuma 7%. Dalam WA, nada suara dan bahasa tubuh tidak ada lagi. Hanya kata yang bisa kita pegang. Hanya 7%. Itu pun kata-kata dalam WA sering disingkat-singkat. Oh my God menjadi OMG, laugh out loud menjadi LOL. Lalu ada juga WTF, saya tidak akan mengatakan itu apa, mungkin whitening the face. Juga ada yang bahasa Sunda, Hanupis, apa itu, hatur nuwun pisan. Dan tidak sedikit orang yang salah mengartikan maknanya. Komunikasi hanya dengan kata-kata saja, apalagi dengan singkatan-singkatan, sangat besar kemungkinannya disalah tafsirkan, sangat bergantung pada filter masing-masing individu. Memang kemudian muncul emoji yang diharapkan akan mampu mengembalikan social intimacy atau intimasi sosial yang hilang. Dan konon otak kita mampu memproses emoji sebagai emotional communication, menggantikan peran nada suara dan gesture. Wallahualam. Semaju apapun teknologi komunikasi, tidak akan mampu menggantikan fungsi hati manusia dalam komunikasi.
Dalam komunikasi di balik setiap kata, tindakan, atau pemikiran kita, siapapun lawan bicara kita, tetaplah seorang manusia yang memiliki hati, dan hati itu tidak terbuat dari sekeping chip. Dan karenanya mereka tetap membutuhkan perhatian dan empati. Tapi lihatlah bagaimana sebuah keluarga berkumpul bersama sekarang ini. Juga Anda lihat pertemuan-pertemuan sosial, pesta, atau business meeting. Inilah gambaran yang dapat Anda lihat sekarang ini. Apa kesan yang kita tangkap? Hanya satu. Apapun yang nampak atau ada pada screen HP mereka, jauh lebih penting dari siapapun yang bersama mereka. Jika kita adalah seorang leader, dan sebenarnya kita semua adalah leader dalam kapasitas kita masing-masing, maka sebenarnya lah kita tengah memperkuat suatu budaya defisit empati secara sadar. Kita mungkin membela diri dengan mengatakan bahwa kita tetap mengutamakan teman bicara kita atau siapapun yang bersama kita. Tapi ketika HP berdering atau bergetar, tanpa sadar tangan kita mengangkatnya atau meliriknya, meskipun kita tengah berbicara dengan orang lain. Lebih menjengkelkan lagi adalah ada orang yang lalu meraih HP-nya dan membacanya di bawah meja seolah-olah kita tidak bisa melihat apa yang dia lakukan. Ketika ini terjadi, confirm bahwa kita memang tidak lebih penting dibanding apapun yang ada di screen HP itu. Dan ingat, first impression lasts. Kesan pertama seperti ini tidak akan berubah dan mewarnai sisa hubungan atau komunikasi kita. Primacy effect berlaku. Jika Anda tidak percaya, ikuti tes singkat saya berikut ini. Saya akan menayangkan dua orang, A dan B, dengan karakteristik masing-masing. Dalam hitungan ketiga setelah saya tayangkan, saya akan minta Anda tanpa berpikir panjang, langsung saja menentukan lebih suka yang mana, A atau B. Oke? Ini tayangannya. 1, 2, 3. Sudah menentukan? Oke. Meskipun saya tidak tahu pilihan atau reaksi Anda setelah membaca bahwa sebenarnya karakteristik keduanya sama, tetapi hanya urutan yang berbeda, saya yakin Anda memilih A. Mengapa? Karena urutan itu penting. Begitulah cara kerja otak kita. Semoga ini mengingatkan kita semua kembali tentang pentingnya kita melatih empati kita justru di tengah digitalisasi yang semakin menggila dan menggerus empati kita. Saya Setiawan Sy undur diri. Terima kasih. Sampai ketemu pada Insight Talk berikutnya.